Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kita melanjutkan serial kajian dari At-Tibbun Nabawi, cabang dari salah satu cabang ilmu yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, cabang yang termasuk dari cabang ilmu agama. Dan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Bahwasanya agama telah disempurnakan. Termasuk wujud sempurna dari agama ini adalah termasuk di bidang Tibbun Nabawi, sebagaimana disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas pada pertemuan ketiga ini, yaitu tentang olahraga dalam Islam, ya, olahraga menurut Islam dan menurut kedokteran Arab klasik. Para ulama sudah membahas tentang olahraga sekalipun, ya, terutama kedokteran dalam bidang pengobatan Arab klasik seperti Ibnu Qayyim rahimahullah telah membahas secara terperinci dari olahraga dikaitkan dengan Tibbun Nabawi. Karena Nabi SAW dalam fan atau bidang Tibbun Nabawi ini tidak hanya mengajarkan tentang makanan, tidak hanya mengajarkan sebatas obat itu melalui herbal, tetapi juga pencegahan penyakit melalui olahraga, ya, melalui aktivitas olahraga. Dan ini adalah kebutuhan manusia. Olahraga adalah kebutuhan manusia, ya, untuk menjaga keseimbangannya antara input dan output yang ada dalam tubuh manusia. Input berupa nutrisi, makanan, dan output berupa ekskresi, baik melalui keringat, ya, atau juga melalui yaitu kebutuhan dia untuk buang air besar atau buang air kecil, atau yang selainnya. Juga diekskresi dalam sisi Tibbun Nabawi seperti dengan yaitu berbekam. Ini mengeluarkan yaitu partikel-partikel atau zat-zat yang membahayakan tubuh, ya, sehingga perlu dikeluarkan. Dan dalam pertemuan kita ini kita
hanya membatasi tentang olahraga, baik olahraga fisik dan yang disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah olahraga rohani, jiwa. Barakallahu fikum. Yang pertama perlu diketahui bahwasanya Nabi SAW sering mewasiatkan kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya Nabi SAW bersabda, al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min al-dhaif. Seorang mukmin yang kuat itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala dan paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mukmin yang kuat, hukum asalnya dalam hadis ini adalah kekuatan iman. Kekuatan iman. Dan perlu diketahui, kekuatan fisik juga dibutuhkan. Karena tatkala seseorang sudah sakit, ya, akan berimbas kepada keimanan. Kondisi dia lemah, selanjutnya akan berimbas kepada keimanan. Ya, berdampak kepada keimanan. Dari sakit kemudian tidak bisa beribadah sebagaimana mestinya, maka ini juga akan memberikan dampak kepada keimanan. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hukum asal olahraga adalah mubah. Hukum asalnya adalah mubah. Dan perkara yang mubah ini akan berubah menjadi ibadah jika kita rubah niatnya, yaitu ingin mencocoki Nabi SAW. Olahraga yang dianjurkan atau yang sering dilakukan Nabi SAW. Nah, maka ini adalah keutamaan seorang penuntut ilmu. Dengan perkara mubah bisa bergeser menjadi ibadah. Bukan hanya olahraga saja, juga termasuk aktivitas yang lainnya, termasuk istirahat Anda. Orang yang tidur, hukumnya mubah. Tapi tatkala tidurnya kita mengamalkan sunnah-sunnah yang diajarkan Nabi SAW, maka tidur kita akan bernilai ibadah. Nah, begitu pula makan, hukum asalnya makan mubah. Tetapi akan bernilai ibadah jika Anda niatkan agar tubuh Anda kuat, bisa menjalankan ibadah, mencari nafkah yang hukumnya mencari nafkah adalah wajib. Nah, dan yang semisalnya dari perkara-perkara yang mubah bisa bergeser menjadi perkara ibadah. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Selanjutnya Ibnu Qayyim menyebutkan bahwasanya olahraga ini, ya, punya kedudukan penting. Sebagaimana beliau sampaikan, wa amma tadbirul haraka was sukun wa huwa riyadhah fanadhkuru minha faslan yu'lamu minhu mutabaqatu hadihi fi dzalika li akmali anwa'ihi wa ahadihima wa aswabihi. Kata beliau rahimahullah, dan kalau kita lihat mentadabburi, menghayati diamnya Nabi, geraknya Nabi SAW, yaitu olahraganya Nabi SAW, maka kita akan sebutkan di sana ada petunjuk Nabi SAW dari olahraganya Nabi SAW, mendatangkan manfaat bagi umatnya Nabi SAW. Akan kita sebutkan. Ini beliau sampaikan. Kemudian sebelum masuk pembahasan Ibnu Qayyim rahimahullah, kita sudah sampaikan bahwa asal hukum olahraga adalah mubah. Asal hukumnya adalah mubah. Mubah akan bernilai ibadah jika dengan niat. Kita ingin meniatkan olahraga ini mencocoki Nabi SAW. Dan olahraga ini ada batasannya. Mubah ini ada batasannya. Sebagaimana dalam kaidah asy-syai' al-mubah idza jawaza haddahu ghalaba ila diddih. Perkara yang mubah
jika melewati batasnya, maka akan berbalik hukumnya menjadi hukum sebaliknya. Hukum asalnya mubah. Ketika melewati batas yang dimubahkan, maka hukumnya bisa menjadi hukum sebaliknya. Hukum sebaliknya diantaranya seperti apa? Makruh atau haram. Seperti olahraga, hukum asal mubah. Jika melewati batas, apa saja batasan yang seseorang dalam hal mubah terjatuh dalam perkara yang haram, diantaranya adalah yaitu jikalau olahraganya ini menyelisih syariat. Yang pertama, untuk kaum wanita, olahraganya bagi kaum wanita tentunya menutup aurat dan tidak dilihat di depan khalayak kaum laki-laki. Ya, ini yang pertama. Ya, kalau olahraganya dia wanita ini nggak menutup aurat, ya, maka bisa terjadi dalam perkara yang makruh atau haram. Ya, apalagi auratnya aurat yang jelas membuat fitnah, ya, mughalladhah, subhanallah, maka ini haram. Ya. Dan yang berikutnya pula ditutup dari pemandangan kaum laki-laki. Menjauh dari kaum laki-laki ini syaratnya. Adapun kaum pria, auratnya kaum pria, ya, di antaranya auratnya dibagi menjadi dua manusia, yaitu berat dan ringan. Untuk kaum pria, yang ringan yaitu dari paha, dari lutut sampai pusar. Maka kalau ada ingin bermain satu perlombaan, jangan menggunakan celana pendek. Ini contoh, barakallahu fikum. Maka perkara yang mubah ini jangan dilanggar dengan diantaranya pakaian aurat. Kemudian yang kedua, hendaknya pakaian ini, olahraga ini tidak mengandung unsur muqamarah wala rihan. Tidak mengandung unsur yaitu ada semacam jaminan atau semacam judi. Seperti ketika hendak berolahraga, ya, harus ada perlombaan ini disertai dengan membayar pendaftaran untuk mendapatkan hadiah. Ini ada padanya unsur muqamarah, perjudian. Yang demikian tidak boleh, haram jikalau itu perlombaan. Maka yang mubah jangan sampai terjerumus dalam perkara yang haram. Dan juga perlombaan atau olahraga, hendaknya olahraga yang jangan sampai menimbulkan syahna, al-baghdha, ya, olahraga yang menimbulkan kebencian, permusuhan antara kaum muslimin, ya, yang demikian haram, yang demikian tidak diperbolehkan. Ya, dengan olahraga tersebut akhirnya timbul permusuhan, kebencian di antara mereka. Kemudian yang berikutnya yaitu olahraga yang dalam halnya hukum asalnya boleh, hendaknya dia yaitu tidak melalaikan ibadah. Seperti waktu sholat 5 waktu. Nah, boleh, tapi apa? Tetap memperhatikan perkara ibadah. Atau olahraga tapi tidak mengganggu tetangga, tidak mengganggu saudaranya. Nah, karena demikian adalah masuk dalam hal keharaman. Baik. Kemudian syarat yang berikutnya, yang mubah, biar tetap mubah, ya, hendaknya olahraganya tidak disertai musik. Silakan halal, tapi jangan disertai musik. Ya. Adapun pembahasan masalah musik, ya, silakan buka channel link YouTube kami dengan kajian ilmiah seputar halal haramnya musik dan nyanyian. Rahimana wa rahimakumullah jami'an.
Nah, maka yang boleh jangan sampai melewati batas. Jangan sampai melewati batas. Juga olahraga seperti misalkan turnamen, jangan sampai menciderai saudaranya, ya, terutama olahraga-olahraga yang mengancam terjadinya kecacatan. Nah, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Ini masih muqaddimah. Barakallahu fik. Muqaddimah dari kajian kita. Baik. Ibnu Qayyim menyebutkan minal ma'lum wa minal ma'lum anna al-badan fi baqaihi ila al-ghidha wa syarab. Ya. Termasuk perkara yang sudah maklum bahwasannya ya badan itu ada padanya sisa-sisa dari apa? Metabolisme dari makanan dan minuman. Pasti menghasilkan sisa. Wala yasiru al-ghidha bijumlatihi juz'an minal badan. Dan di sana pasti ada ekskresi. Ada ekskresi dari makanan dan minuman. Ekskresi dari makanan dan minuman. Bala budda ayyabqa minhu inda kulli hadhim bakiyah ma. Jadi ada hasil yang memang harus dicerna oleh tubuh, ya. Ada yang dimanfaatkan dan ada yang harus dibuang. Harus dibuang, dikeluarkan. Id kathurat ala mamar zaman ijtama'a minha syai'un lahu kamiyatun wa kaifiyatun. Jikalau ekskresi sisa-sisa ini yang harus dikeluarkan, yang harus diekskresi ini tidak dikeluarkan dari dalam tubuh, maka yadhurruh bikamiyatihi bi ayyasudda wa yuthqila al-badan. Jika tidak segera dikeluarkan, dampaknya adalah kotoran tersebut akan menumpuk di dalam tubuh. Sehingga yang terjadi adalah akan memperberat badan. Memperlelah badan. 6. Wa yujibu amradha al-ihtibas. Dan akhirnya menimbulkan penyakit al-ihtibas. Apa itu penyakit ihtibas? Yaitu penyakit karena terjadinya penumpukan materi-materi di dalam tubuh kita. Wa in istafragha ta'adda al-badan bil adwiyah li'anna aktharaha summiyah wa la takhlu min ikhraj as-salih al-muntafi'a bihi wa yudhur bi kayfiyati bi ay yaskhuna bi nafsihi aw bil afani aw yubarridu bi nafsihi. Ya, alhasil yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, bahwasanya kotoran-kotoran dalam tubuh ini harus diekskresi. Jikalau tidak diekskresi akan menimbulkan bahaya, penimbunan penyakit, ya, maradul ihtibas, penyakit karena terpendamnya materi-materi dalam tubuh. Seperti apa? Kolesterol, asam urat, kencing manis, ya, dan lain sebagainya. Juga ada penimbunan asam laktat, ya. Barakallahu fikum.
Kemudian kata beliau rahimahullah, wal harakatu aqwal asbab fi man'i tawalludiha. Dan gerakan atau olahraga adalah sebab yang paling kuat. Olahraga adalah sebab yang paling kuat ya untuk apa? Mencegah penyakit-penyakit ihtibas. Untuk mencegah penyakit-penyakit yaitu ihtibas, penimbunan karena materi-materi yang berlebihan di dalam tubuh. Wa tusilu fadalatiha fala tajtami'u ala tuliz zaman wa tu'awidu badan al-khiffata wan nasyat. Kata beliau rahimahullah, dengan olahraga ini ya untuk mengeluarkan racun-racun, ekskresi yang berbahaya dari materi-materi dalam tubuh ya. Dan untuk meringankan tubuh. Jika dalam waktu yang panjang terus juga lakukan olahraga, tubuh akan terasa ringan dan semangat kembali. Wa taj'alu qabilan lil ghidha, dan setelah itu tubuh siap untuk mengambil kembali dari nutrisi-nutrisi ini. Wa tusallibu al mafasil, juga diantaranya menguatkan sendi-sendi. Wa tuqawwi al autar, juga menguatkan otot-otot jaringan ya. Waribatat, ribatat otot-otot sendi ya. Wa tu'minu jami'al amrad wa tu'minu jami'al amrad al-madiyah wa akthar al-amrad al-mizajiyah wa tuqawwi al-autar wa tuqawwi jadi yang dimaksud beliau Ibnu Qayyim rahimahullah dengan olahraga ini untuk apa? Menjauhkan kita dari penyakit-penyakit karena unsur materi dalam tubuh. Karena unsur atau materi dalam tubuh yang kebanyakan penyakit ini adalah karena apa? Amrad mizajiyah. Ya. Penyakit-penyakit yang bercampur. Ini makanya makanan ini berbahaya. Kenapa? Bercampur, ya. Ya. Marad mizajiyah, campur aduk penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Dan penyakit yang campur modelnya, ada panas, sindrom panas penyakitnya, ada sindrom dingin. Ini campur aduk. Dan solusi yang terbaik adalah dengan menggunakan olahraga. Dengan menggunakan olahraga. Barakallahu fikum. Kemudian kata beliau, kapan waktu olahraga yang baik? Kapan waktu olahraga yang baik? Beliau berkata, waktu riyadah ba'da inhidaril ghidha. Waktu olahraga yang terbaik adalah setelah makanan itu turun. Wa kamalil hadam, dan setelah metabolisme itu sempurna. Setelah metabolisme itu sempurna. Seandainya Anda makan lemak, berarti sempurna setelah 4 jam. Kalau Anda selepas makan pagi, ya, maka jangan langsung olahraga. Kasih kesempatan 4 jam. Berarti tidak mungkin kalau 4 jam sudah panas. Sudah hampir siang. Ya, makanya jangan makan berat maksudnya. Jangan makan makanan berat yang perlu dicerna sekitar 4 jaman di dalam liver sehingga melelahkan. Maka paling baik Anda olahraga ketika Anda belum makan. Ataupun kalau Anda sudah makan, paling makan buah, karena buah hanya dicerna sekitar 10 menit. 10 menit. Atau Anda bisa minum dengan air dan madu. Barakallahu fikum. Ini waktu olahraga yang terbaik. Wariyadha al-mu'tadilah hiya allati tuhmarru fiha al-basharah. Dan olahraga yang seimbang adalah olahraga yang cukup membuat warna kulit itu kemerahan. Ya. Jadi ini olahraga yang standarnya paling bagus. Standarnya paling bagus, ya. Karena apa? Masing-masing kita beda. Ada orang badannya gemuk, kurus, laki, wanita, tua, muda, anak kecil. Tentunya apa? Waktu interval olahraganya tidak sama. Waktu interval olahraga tentunya berbeda. Ya. Kurus dengan gemuk tentu beda. Ya. Maka
yang standar yang disebutkan oleh kedokteran Arab. Di sini Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan olahraga yang seimbang, nggak perlu ekstrem kanan, nggak perlu ekstrem kiri, cukup bikin kulit merah. Kemudian jika ada pertanyaan bagaimana dengan saya kulitnya warnanya gelap, ya cukup dengan bibir. Kalau bibirnya pucat, ya berarti ada padanya anemia. Atau pada sklera mata, jika pucat berarti ada masalah pada yaitu darah, hemoglobin dia. Ya, alafu minkum, minta izin sebentar. Baik. Kemudian la ilaha illallah wa turabbu wa yunadda biha al-badan wa amalati yulzimuha as-sailanu al-araq famufritatun. Ini olahraga yang seimbang yang diajarkan Nabi SAW menurut Ibnu Qayyim. Ya. Nah, jadi olahraga itu nggak perlu ekstrem kanan, nggak perlu ekstrem kiri. Ya, adapun kaidah kedokteran Arab adalah cukup membuat kulit warna merah. Ya, kalau kulitnya warna hitam, lihat bibirnya sudah kemerahan. Ya, kalau bibirnya warnanya hitam, lihat sklera di matanya. Ya, kalau ini warnanya sudah merah, ya berarti sudah lumayan peredaran darah. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Ekstrem kanan seperti apa? Memaksakan membentuk body, ya. Sehingga apa? Dia menghabiskan waktunya, dia konsentrasi dengan bodinya dan lain sebagainya. Ya, yang kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab ini, orang yang membesarkan badan, ya maka daya pikir mereka kecil. Kenapa? Karena darah disibukkan dengan otot-otot untuk memperbesar otot, ya untuk memperbesar otot. Yang ekstrem kiri siapa mereka? Orang-orang yang sama sekali tidak minat dengan olahraga, yang tidak minat dengan olahraga. Yang mereka sama sekali yaitu mufridatun, mereka mengentengkan perkara olahraga. Olahraga, ya dari zaman ke zaman, zamannya Nabi SAW sampai di zaman kita sekarang ini tentunya berbeda. Ya, baik berbeda dari sisi wujudnya, jenis olahraganya, ya berbeda. Ya, dan di zaman sekarang kita ada olahraga-olahraga yang nggak ada di zaman Nabi SAW, seperti sepak bola, bulu tangkis, golf dan lain sebagainya. Ini nggak ada. Ya, kalau kita mentadaburi olahraganya Nabi SAW, masing-masing olahraga Nabi SAW tidak menimbulkan aritmia pada jantung, tidak menimbulkan kekacauan ritme pada jantung. Ya. Kemudian
Kata beliau Ibnu Qayyim rahimahullah, masing-masing organ punya olahraga. Adapun daya pikir, pikiran kita, otak kita, olahraganya pada pikiran. Daya menghitung, kata beliau, termasuk menghafal Al-Quran. Itu olahraganya otak kita. Ya. Kemudian olahraganya dada atau paru-paru adalah dengan membaca Al-Quran, kata beliau rahimahullah. Membaca Al-Quran. Dan olahraganya pendengaran adalah dengan mendengarkan sesuatu yang sensitif dari suara. Ya. Olahraganya mata dengan melihat sesuatu yang detail. Ini yang beliau sebutkan. Ya. Olahraganya kalam, ucapan, dia berbicara dengan sesuatu yang ringan, kemudian mulai dia naikkan. Ini manfaat untuk orang-orang seperti Bell palsy atau stroke. Baik. Lantas hukum olahraga yang mubah akan menjadi sunnah dengan karena niat dan jenis-jenis olahraga yang digemari Nabi SAW, yang dianjurkan Nabi SAW bahkan. Tayyib. Hadis terkait dengan olahraga Nabi SAW, yang pertama adalah rukubul khail. Rukubul khail, yaitu menunggangi kuda. Ya. Ini nggak ada padanya gangguan ritme pada jantung, gangguan pada jantung. Nah, berkuda ini ya termasuk sunnah, ya termasuk sunnah, bahkan yang ditinggalkan oleh kaum muslimin mayoritasnya. Di antaranya hadis Abu Hurairah riwayat Abu Daud, la sabqa illa fi khuffi aw hafirin aw naslin. Maka ini termasuk sunnah, termasuk perlombaan berkuda, itu termasuk sunnah. Kemudian yang berikutnya, rahimana wa rahimakumullah, pernah kita tanya kepada guru kami, ya, Syekh Abdullah Al-Mar'i, kalau di zaman lalu kuda, apakah di zaman sekarang termasuk belajar mengendarai mobil juga bisa seperti demikian? Ayo, kata dia demikian. Belajar motor, belajar mobil, belajar kendaraan yang Anda bisa, itu termasuk perkara darurat. Ya, termasuk perkara yang darurat. Taib. Karena nanti di zaman Dajjal, ya, bisa jadi nanti sudah nggak ada mobil, nggak ada pesawat, nggak ada senjata kecuali senjata kembali ke panah, mobil kembali kepada yaitu hewan tunggangan. Ya, maka jangan lupakan satu ini. Termasuk kata Ibnu Qayyim rahimahullah, terapi untuk menghancurkan batu ginjal, di antaranya dengan mengendarai kuda, ya, digoyang-goyang sampai akhirnya ternyata juga menimbulkan yaitu batu, ya, keluar dari saluran perkemihan. Kemudian yang berikutnya adalah melempar, ya, melempar. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ala inna quwwata ar-rami, ala innal quwwata ar-rami, riwayat Imam Muslim. Katakanlah bahwa sesungguhnya kekuatan itu ada pada lemparan. Ya, ima kekuatan melempar, ima membidik sasaran. Ya, ima melempar, ima membidik sasaran. Ya, bahkan ancaman keras dari Nabi SAW bagi mereka-mereka yang meninggalkan memanah, padahal mereka sudah punya keahlian. Sebagaimana hadis Nabi SAW, man ulima ar-rami thumma tarakahu falaysa minna
au qad asa. Barang siapa sudah tahu ilmu memanah, ya, sudah tahu ilmu memanah, tapi dia tinggalkan dengan sengaja, maka dia telah berbuat maksiat dan dia bukanlah golongan dari kami. Ini sabda Nabi SAW, ancaman dari Nabi SAW. Makanya kalau sudah tahu ilmu memanah jangan ditinggalkan, ya, jangan ditinggalkan. Kemudian rahimani wa rahimakumullah, memanah juga demikian, tidak mengganggu ritme pada jantung. Memanah, melempar, ya, kemudian mengendarai kuda, nah, tidak mengganggu ritme pada jantung. Ar-rimayah, ya, memanah. Kemudian memanah di zaman lalu, zaman Nabi SAW. Kalau di zaman sekarang kita belajar dengan airsoft gun atau yang semisalnya, apakah termasuk dianjurkan? Naam. Pernah kita tanyakan kepada para ulama, mereka mengatakan juga demikian. Sebagaimana kalian belajar memanah, maka kalian juga belajar membidik, ya, karena mereka sudah menyiapkan panah-panah mereka, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dianjurkan yang demikian. Kemudian yang berikutnya adalah as-sibahah, berenang. Demikian juga berenang tidaklah mengganggu ritme pada jantung, ya, ritme pada jantung, sebagaimana Nabi SAW telah bersabda, ya, beliau telah bersabda, kullu syai'in laisa min dzikrillah fa huwa lahwun au sahwun, ya, setiap sesuatu enggak ada padanya zikir pada Allah, maka itu adalah permainan, kelalaian. Disebutkan pada akhir hadis ini, kecuali apa di antaranya? Kecuali wa ta'allam as-sibahah, yaitu belajar berenang. Belajar berenang. Nah, maka ini termasuk sunnah, Adapun ada yang mengatakan dari Umar bin Khattab, tapi sanadnya perlu dibincangkan, bahwasanya Umar berkata, "Allimu auladakum as-sibaha war rimayah." Ajarilah anak kamu, ya, dengan berenang dan rimayah, memanah. Berenang dan memanah. Nah, kemudian yang berikutnya al-jari alal aqdam. Al-jari alal aqdam. Berlari, ya, dengan menggunakan kakinya, ya. Dan ini sebagaimana hadis Nabi SAW, lari juga dengan Aisyah radhiyallahu anha, ya, dan hadis yang selainnya menunjukkan Nabi SAW juga berlari. Ini namanya sunnah jibiliyah, Nah, kemudian yang berikutnya adalah al-musara'ah. Al-musara'ah yaitu seperti bergulat. Al-musara'ah seperti bergulat, ya, seperti bergulat. Ini juga termasuk sunnah. Mau gulat, mau bela diri dan lain sebagainya, ini juga termasuk sunnah. Dahulu Nabi SAW sempat menjatuhkan, yaitu Rukanah, ya, menjatuhkan sahabat Nabi yang bernama Rukanah ketika bergulat. Kemudian yang berikutnya adalah al-mubarazah bisayf, yaitu berlomba, latihan dengan pedang atau senjata. Ini juga termasuk sunnah. Tapi ingat, selama tidak membahayakan. Artinya apa? Yang bermain adalah orang-orang yang ahli di bidangnya. Ya, dalam bidang ilmu senjata. Kemudian juga termasuk al-mashi. Waqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam min asra'in nas masyan. Ya, adalah dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk orang yang paling cepat larinya. Ya, orang yang larinya cepat. Ya. Nah, sampai disebutkan larinya seperti hampir menuruni bukit saking cepatnya. Ini jalannya Nabi, bukan lari. Jalannya Nabi ini, al-masyi alal aqdam ini, menunjukkan ada hikmah di situ.
Untuk apa? Menghentakkan peredaran darah dia. Untuk menghentakkan peredaran darah dia. Baik. Kemudian Nabi SAW ya juga pernah mewasiati seorang sahabat Nabi SAW. Ya. Sahabat Nabi ini pernah dikunjungi oleh sahabat yang lainnya dan dia berkata, "Kunna umirna an nahtafiya ahyanan." Kata beliau, kami pernah diutus oleh Nabi SAW untuk kami tidak menggunakan sandal, yaitu berjalan kaki dengan kaki telanjang kaki. Ya. Nah, apa kata sahabat ini? Ahyanan, kadang-kadang, bukan setiap hari. Ahyanan. Ahyanan berjalan tanpa menggunakan sandal, tapi perlu lihat waktu dan tempat. Ya, waktu dan tempat. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Di sana hukum asal olahraga mubah akan menjadi makruh jika dia tidak melakukan apa yang dilarang Nabi SAW, ya. Dan ada juga yang melewati batas yang dihalalkan. Seperti apa? Olahraga menurut mereka dengan menggunakan yaitu dadu, bermain dadu dan bermain catur. Ini dilarang Nabi SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Dan kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ada olahraga yang lebih penting daripada itu semua, yaitu olahraga jiwa. Olahraga jiwa, melatih jiwa. Seperti apa? Seperti senang karena Allah, benci karena Allah, tawakal, sabar, ridho, rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala, niat juga demikian karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti niat, itu kita perlu olahraga niat, membersihkan hati, beramal amalan tanpa disertai riya, mengikhlaskan karena Allah, ini termasuk olahraga yang berat. Begitu pula niat, ya, itu amalan hati, jangan ditampakkan. Amalan hati letaknya ya di hati, jangan amalan hati dikeluarkan. Ya, kalau amalan hati ditampakkan jadinya nanti riya. Ya, nah, jadinya nanti bisa menjadi riya. Kemudian sabar juga demikian, ini yang paling berat. Berapa banyak orang yang gagah berani bisa memukul lawannya, tapi dia paling nggak bisa sabar dengan masalah. Ya, dia nggak sabar dengan masalah. Nah, Nabi sudah mengingatkan dalam sabdanya Nabi SAW, ya, laisa syadid bisar'a walakin syadid liman yamlik nafsahu lil ghadab. Bukanlah orang yang orang yang kuat, gagah berani, itu bukanlah orang yang bisa menjatuhkan lawannya, tetapi orang yang bisa mencegah nafsu dia dari amarah. Ini yang berat. Ini olahraga jiwa. Ya, berapa banyak orang yang kurus tapi dia orangnya sangat sabar. Berapa banyak orang yang badannya gede tapi dia, ya, paling tidak bisa menahan amarahnya. Paling tidak bisa menahan amarahnya. Barakallahu fikum. Dan olahraga, kombinasi semua olahraga, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dari semua olahraga, jiwa dan fisik adalah yang ada pada sholat kita. Pada sholat itu ada olahraga jiwa, ya. Pada sholat itu ada padanya, yaitu masalah-masalah gangguan ketika sholat, ya. Orang sholat konsentrasi, ya. Ketika konsentrasi, saat itu dia melawan musuh-musuh dia dari syaitan. Saat sholat dia ada gerakan-gerakan fisik, ya, ada gerakan-gerakan fisik dia. Fisik ada di situ dan rohani juga ada di situ, ya. Ketika sholat dia berusaha tidak dipalingkan dari yaitu kekhusyuan dia. Nah,
dia tetap berusaha konsentrasi dengan sholatnya dia. Nah, barakallahu fikum. Dan beliau menyebutkan, ya, kalau kita lihat gerakan-gerakan sholat banyak manfaatnya. Ketika takbir Allahu Akbar, ya, kita sedang membuka tulang punggung kita, ya, mengangkat tangan kita. Ketika ruku, itu terapi yang sangat bagus untuk orang yang kena HNP, ya, posisi ruku. Ketika seperti sujud, ya, dan semuanya dari gerakan sholat ini ada padanya rahasia, barakallahu fikum. Orang yang tidak tahu rahasianya ini sulit untuk menikmati sholat yang dirasakan, ya, untuk menikmati sholat yang dia rasakan. Barakallahu fikum. La ilaha illallah. Dan berikutnya setelah sholat, di situ ada syariat puasa. Puasa ini juga olahraga bagi tubuh. Ya, bagaimana ketika pagi hari, ya, dia nggak makan, sesungguhnya saat itulah ada proses fatofagi. Tubuh betul-betul membersihkan racun dengan yaitu fatofagi ini, mekanisme pertahanan tubuh dia. Nah, dan puasa ini juga membersihkan racun, mengekskresi racun-racun yang ada, mengekskresi racun-racun yang ada di dalam tubuh selain mengeluarkan keringat. Nah, kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah, termasuk yang berikutnya selain salat, puasa, juga termasuk al-jihad. Ya. Jiwa dia juga memberanikan diri, ya, keberanian daripada hati dia, juga dia harus siap fisik, ya, untuk di medan pertempuran. Saat jihad inilah olahraga semua dipakai. Keterampilan dia memanah, keterampilan dia membidik, ya, olahraga fisik dia dari lari, mengendarai kuda, ya, kemudian berenangnya dia, semua kepake semua. Nah, dalam jihad fi sabilillah. Baik, barakallahu fikum. Ini ringkasan yang dibawakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dari Ar-Riyadhah, dari olahraga menurut Islam dan kedokteran Arab klasik. Nah, baik. Adapun seperti permainan dadu sama catur, ini enggak boleh, enggak diperbolehkan, ya. Cari olahraga yang diperbolehkan saja. Jangan cari sesuatu yang sudah dilarang. Nabi SAW bersabda, "Man la'iba binar, ya, syiri binar di syir, faka'annama saba'a yadihi fi lahmi khinzir wadami." Ini peringatan keras, ya. Hadis riwayat Imam Muslim. Apa kata Nabi SAW? "Man la'iba binar di syir, ya, faka'annama, ya, sabagha yadahu fi lahmi khinziri wadamih." Peringatan keras dari Nabi SAW. Kata Nabi SAW, ya, barang siapa yang bermain dengan nardishir, seperti main dadu, ya, maka seolah-olah dia mencelupkan tangan dia ke dalam daging babi dan darahnya, darah daging babi, ya, riwayat Imam Muslim. Berarti jangan lakukan hal-hal seperti permainan ini, permainan yang dilarang oleh Nabi SAW.
Juga dalam hadis yang lainnya. Barakallahu fikum. Thayyib. Ada pertanyaan, apa hukum olahraga yoga dalam Islam? Ya. Prinsipnya kita nggak boleh mengosongkan pikiran kita. Ya. Sahabat radhiyallahu anhum ajma'in aja nggak mau pikirannya kosong dari zikrullah. Kenapa? Kalau saat pikiran kosong, saat itulah setan masuk menguasai diri dia. Ya. Kalau dilakukan yoga, ya, tapi pikiran tidak dikosongkan, tidak mengapa. Untuk kaum wanita auratnya ditutup, tidak mengapa. Jauh dari pandangan laki-laki, tidak mengapa. Tidak ada bahaya dan mudarat syahna yang menimbulkan kebencian di antara mereka, tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Tidak ada musik-musiknya di sana, tidak mengapa. Nah, kalau waktu sholat, ya waktu sholat, tidak mengapa yoga dilakukan. Ya, asal hukumnya boleh. Yang jadi masalah kalau ada pengosongan pikiran, kalau aurat ditampakkan, ya. Kalau ibadah dilalaikan, ini jadi masalah. Barakallahu fikum. Kemudian ada pertanyaan berikutnya, olahraga apa yang tepat atau cocok untuk ibu usia 85 tahun dengan riwayat sakit kanker payudara? Ya. Olahraga yang cocok untuk ibu 85 tahun, ya, tentunya olahraganya bukan olahraga berat. Olahraga yang ringan. Nah, seperti apa dipraktekkan? Wah, ini harus butuh majelis khusus atau pertemuan langsung, ya, atau pertemuan langsung. Yang jelas olahraganya nggak terlalu ekstrim. Seperti misalkan ibu ini, si pasien ini tidur dengan mengayunkan kakinya seperti dia mengayun sepeda. Itu juga bagus. Banyak sekali gerakan-gerakan yang kita nggak bisa praktekkan di sini. Wallahu a'lam bissawab. Nah, mungkin ada pertanyaan lain, dipersilahkan. Ada pertanyaan lainnya, dipersilahkan. Barakallahu fiik. Adapun olahraga yang berupa catur, ya, olahraga catur ini khilaf para ulama. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Ya, olahraga catur ini ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Adapun menurut Imam Syafi'i, ya, dia mengatakan makruh. Tapi ingat, ulama zaman dahulu kalau bilang makruh itu artinya haram. Karena apa? Saking jaganya mereka atau takutnya mereka dengan perkara-perkara yang dibenci. Nah, adapun pendapat Hanafiyah, ya, dan Imam Malik dan Imam Ahmad dan sebagian Syafi'i bahwasannya catur ini adalah haram. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijzun min amali syaitan. Dalam masuk ini, ya, masuk dalam pengertian hadis ini, maka dia dilarang, ya. Kata Imam Al-Qurtubi, ayat ini, yaitu ayat ini menunjukkan akan haramnya orang bermain catur dan dadu. Yaitu dalam surat Al-Maidah ayat 91. Wallahu a'lam bissawab. Nah, ada pertanyaan yang lainnya? Tafadhali, barakallahu fikum. Baik. Masya Allah, banyak pertanyaan. Pertanyaan berikutnya, bagaimana lari dengan menggunakan masker saat COVID? Ini jadi masalah, ya. Kalau Anda lari bagus. Ibnu Qayyim menyebutkan ketika musim wabah, pertama kata Ibnu Qayyim apa? Olahraganya jangan terlalu lama, jangan berat, cukup olahraga tapi apa? Sering dan ringan aja, cukup sampai kulit merah. Apalagi di musim wabah, nggak direkomended olahraganya terlalu lama.
Ya, apalagi keliling seperti goes ke daerah-daerah yang zona merah sangat membahayakan karena hawanya sudah bercampur. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang disampaikan Ibnu Qayyim, ya, su'ul hawa yang buruk itu pengaruh. Kemudian kalau Anda olahraga, cari misalkan Anda tinggal di klaster. Cukup Anda olahraga di sekitar klaster. Atau Anda olahraga di tempat yang mungkin zona hijau. Olahraga jangan pakai masker, nggak recommended pakai masker. Anda olahraga pakai masker, apa yang terjadi? Karbon sama oksigen berputar di masker, kemudian karbon dihisap lagi. Ya, Anda meludah, ada droplet Anda sendiri dihisap lagi, droplet Anda sendiri dihisap lagi. Nah, maka tidak direkomended. Ya. Nah, Anda olahraga, jaringan sel-sel ini butuh oksigen. Sedangkan pintu oksigen Anda tutup. Ya. Nah, malah racun ini masuk lagi ke dalam tubuh kita. Maka jangan. Ya, kalau tidak memungkinkan, ya olahraga tanpa pakai masker di dalam rumah. Ya. Nah, kalau memungkinkan di luar, ya olahraga tapi tanpa pakai masker. Ya. Dan jangan kontak dengan orang sekitar. Nah, Anda olahraga tapi cari tempat yang aman. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Berjemur juga demikian, cari tempat yang aman. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah pengobatan dengan totok dapat melancarkan peredaran darah dan apakah bagus jika bekam digabungkan dengan totok setelahnya? Terapi jangan ditumpuk atau jangan didobel. Hari ini totok, ya, besoknya lanjut terapi yang lainnya, ya, besoknya lanjut terapi yang lainnya. Atau tidak mengapa, ya. Yang jadi masalah kalau bekam dengan fasdu ngeluarin, bekam ngeluarin, ini yang jadi masalah. Kalau totok masih termasuk ada hal positifnya, serta ketika ada penyumbatan ditotok, dibebaskan, kemudian dibekam, masih tidak mengapa dan bisa jadi hal yang bagus. Yang saya maksudkan di sini yang jangan digabungkan dua terapi, misalkan akupunktur langsung dengan bekam, ya. Kemudian atau yang lebih ngeri lagi, bekam langsung di fasdu. Nah, yang demikian tidak boleh karena apa? Bisa terjadi malpraktek, shock, ya, pasien shock. Barakallahu fikum. Kemudian olahraga yang baik untuk ibu hamil, ya, ini subhanallah sudah dibahas oleh para bidan. Ada olahraga senam ibu hamil. Senam itu bagus, terutama ibu hamil yang sudah umur kehamilan di atas 6 bulan. Di atas 6 bulan. Minimalnya banyak jalan. Kemudian ada senam ibu hamil. Untuk apa? Menguatkan otot paha. Ya. Kemudian melenturkan apa? Jalur persalinan, jalan persalinan. Ya. Kemudian melemaskan otot pinggang. Kemudian menguatkan otot perut dan lain sebagainya untuk nanti terjadi tekanan. Itu penting sekali. Ya, penting sekali. Nah, ibu hamil yang jarang gerak, jalan aja nggak mau, di rumah mulu, ya, hanya di rumah terus. Kemudian dia nggak pernah olahraga. Akhirnya apa? Ketika persalinan susah. Pertama dia nggak punya tenaga, ya. Kedua jalan persalinan kurang lentur. Kemudian otot paha nggak kuat, otot perut nggak kuat. Nggak ada dorongan, sehingga apa? Melahirkan pasif. Akhirnya mengandalkan apa? Operasi. Ya, ngejan pun nggak kuat. Ya, kalaupun ngejan, salah teori mengejan, kapan dia bernafas, kapan dia ngejan, akhirnya timbul perobekan. Juga karena apa? Nggak lentur di jalur atau jalan keluarnya. Barakallahu fikum. Ya, ini sangat manfaat sekali, terutama pada usia kehamilan 6 bulan ke atas. Ya, mulai banyak jalan. Ya, pernah saya dapati kasus ada ibu-ibu yaitu ibu-ibu salah satu pasien atau klien di negeri Arab, ya, waktu itu di Hadramaut, ya, ibu-ibu ini sudah 9 bulan 12 hari, ya, lewat 2 hari, para dokter sudah menganjurkan dia operasi, tapi suami istri nggak suka operasi. Akhirnya kita hanya anjurkan jalan di pagi hari 1 kilo, jalan di sore hari 1 kilo. Hanya hitungan dalam beberapa hari, alhamdulillah dengan izin Allah lahir dalam keadaan normal.
lahir dalam keadaan normal. Kemudian pada usia kehamilan 8 bulan mulai dia perbanyak sari kurma atau kurma karena fungsinya untuk menambah darah, tenaga untuk persalinan dia. Kemudian melenturkan atau menguatkan yaitu otot-otot, ya. Nah, barakallahu fikum, ini tips-tips untuk ibu hamil. Kemudian olahraga untuk trimester kedua. Trimester kedua jangan olahraga dulu, nggak direkomended. Kenapa? Karena embrio ini, ya, belum betul-betul lengket di dinding rahim. Belum betul-betul lengket di dinding rahim, membahayakan. Makanya trimester pertama ibu hamil tidak direkomendasi naik kendaraan bermotor atau mobil karena goncangan yang kuat. Apalagi olahraga. Ya, karena belum betul-betul itu nempel kuat di dinding rahim. Ya, khawatirnya luluh, lucut dan jatuh akhirnya keguguran. Nah, juga nggak dianjurkan naik turun tangga seperti orang-orang yang berprofesi di kantor atau guru-guru pengajar, ya, ustadzah, ya, atau ibu-ibu yang naik turun tangga terlalu sering. Ini membahayakan kondisi dia, terutama yang punya riwayat sering terjadi keguguran, ya. Kalau sudah punya riwayat dinding rahim lemah, mutlak bed rest, ya, istirahat di rumah, ya, sampai usia 3 bulan, ya, mulai dia bisa beraktivitas lebih, ya. Nah, maka ini perlu diperhatikan untuk ibu hamil. Barakallahu fikum wa fikunna. Kemudian ada pertanyaan yang lainnya? Dipersilahkan. Kemudian, ya, sebelum melanjutkan masih ada pertanyaan satu lagi. Bagaimana hukum atlet yang bertanding namun sponsornya bank ribawi? Nggak usah ikut, nggak usah bertanding, ya, nggak usah bertanding. Ima di awal pertandingan dia bayar, ini tidak boleh, apalagi bank ribawi. Nah, jangan diikuti. Barakallahu fikum. Kemudian rahimakumullah, olahraga ini tentunya menghasilkan panas dalam tubuh. Jikalau tubuh kita ini panas, termasuk kesalahan dari saudara-saudara kita, ya, ketika dalam kondisi yang panas ini dia langsung berteduh di bawah AC atau kipas yang sangat kencang. Ini nggak direkomended, ya, terlalu ekstrim perubahannya. Yang kedua, selepas olahraga dia langsung yang sebelumnya diterik matahari tentunya, kemudian langsung ke tempat yang ber-AC. Ini perbedaan yang sangat ekstrim, ya, tidak direkomended. Kemudian selepas olahraga, ya, dia langsung mengkonsumsi air dingin. Ini juga tidak direkomended. Harusnya dikasih jarak. Orang yang olahraga di bawah terik matahari, jangan langsung dia mandi, ya. Atau ada orang yang habis beraktivitas di luar, kemudian dia ingin berwudu untuk sholat, ya, ini akan menimbulkan yang nampak saja, yang zahir, yaitu apa? Di kulit saja sudah nampak gangguan pigmen warna kulit, melanin. Sehingga apa? Ada bercak-bercak seperti panu, ya, itu gangguan pigmen, ya. Nah, gangguan pigmen. Kenapa? Karena suhu yang terlalu ekstrim perbedaannya. Selepas panas langsung dingin. Panas langsung dingin, selepas matahari langsung dingin, ya, dingin seperti dia menggunakan air ketika untuk berwudu langsung, ya, atau selepas olahraga juga demikian, langsung dia berkeringat kemudian masuk kolam renang. Ini juga tidak direkomended, ya, sangat membahayakan. Kemudian
Langsung juga minum air juga demikian. Kondisi tubuh sedang dalam keadaan panas tubuh. Maka panas yang sedang memuncak ini jangan langsung diguyur dengan air. Hendaknya diberi waktu sela, mungkin 15 menit atau 30 menit. Selepas itu baru minum air. Kalau memang terpaksa harus minum air karena tenggorokan kering, minum air mungkin sedikit saja. Apalagi kalau air yang diminum adalah air yang dingin dari kulkas, yang demikian tidak direkomendasi. Hendaknya minumnya air biasa. Nah, air biasa. Nah, apa dampaknya? Terkait dengan apa? Terkait dengan sistem mekanisme pertahanan tubuh. Tubuh saat panas jangan langsung diguyur. Biarkan panas di tubuh turun pelan-pelan. Ya, misalkan Anda punya atau bapak, ada sebagian mereka kebiasaan suka touring. Perjalanan jauh dari Jawa Barat sampai Jawa Timur, sampai Jawa Tengah dia berhenti, mesinnya kepanasan, akhirnya dia siram mesinnya dengan air dingin. Masih panas-panasnya disiram dengan air dingin. Apa yang terjadi? Mesinnya akan retak dan rusak. Demikian manusia, ketika betul-betul dalam kondisi sangat panas tubuh kita, maka jangan langsung diguyur dengan air dingin. Juga demikian, di malam hari pasangan suami istri yang melakukan aktivitas rutin hubungan suami istri, layaknya dia olahraga, ya, kalori yang dikeluarkan seperti 2 kali mengitari lapangan sepak bola, ya. Maka jangan langsung minum, jangan langsung ngemil, jangan langsung makan. Ini kebiasaan yang salah. Kalau mau minum, kasih jarak dari proses hubungan intim, kasih jarak sekitar 15 menit atau 30 menit. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin ada pertanyaan yang lainnya dari Malika. Tafadhali barakallahu fiik. Kemudian ada satu hal yang dijadikan tanbih oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Kita sering lihat ada orang yang mungkin obesitas. Ketika siang hari dia ingin menguruskan badan dengan menggunakan jaket hitam parasut, ya. Kemudian dia lari. Ya. Yang demikian tidak dianjurkan. Tidak direkomendasi oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Ini namanya apa? Namanya memaksakan keringat untuk keluar. Memaksakan keringat untuk keluar. Yang demikian nggak boleh. Karena antara keringat keluar dan irama jantung itu berjalan lurus. Kalau kita lari kecepatan sekian, ya, kecepatan sekian, maka keringat juga keluar sekian. Yang jadi masalah, kita lari tapi kita pakai jaket. Sehingga apa? Keringat yang keluar lebih banyak dalam keadaan larinya tetap. Maka ini membahayakan jantung. Disebutkan oleh ahli kedokteran Cina akan menyebabkan jantung merembes. Ya, jantung merembes. Nah, maka apa? Tidak perlu kita paksakan dengan mengeluarkan keringat. Dari sini berarti mandi sauna menjadi kritikan bagi kedokteran Arab klasik. Mandi sauna menjadi kritikan bagi kedokteran Arab klasik. Dia hanya duduk, ya, berdiam, ya, kemudian dipaksakan dengan suhu yang tinggi, dengan uap untuk mengeluarkan keringat. Ini membahayakan jantung seseorang. Barakallahu fiik. Nah, apakah dalam Islam mengenal VBAC, vaginal birth after cesarean? Ya, kalaupun ada, apakah ada tips bagi yang ingin mencoba VBAC? Allahu a'lam, ya, tentunya setelah proses persalinan, ya, di situ ada luka-luka, mungkin ada yang robek, baik robeknya disengaja seperti episiotomi atau tidak disengaja, seperti memang robeknya nggak beraturan. Nah, robeknya nggak beraturan, dan wallahu a'lam, ya, VBAC ana belum mempelajari,
Dan insya Allah dalam pertemuan berikutnya insya Allah coba diingatkan bagaimana menurut pandangan kedokteran Arab klasik atau dalam Islam ya tentang VBEC ini ya. Memang ada proses penyembuhan setelah robek, ada penyembuhan ya, ada penyembuhan. Yang jadi masalah yang dibahas oleh para ulama kalau ada operasi selaput darah seperti kalau misalkan seorang wanita sudah nggak ada selaput darahnya kemudian dioperasi ya, sehingga ketika hendak menikah dia sudah punya selaput darah lagi, maka yang demikian jika niatnya untuk menipu maka demikian nggak boleh ya, nggak boleh. Wallahu alam. Nanti yang jelas insyaallah pertemuan berikutnya kita bahas lebih dalam. Wallahu alam bissawab. Tayyib. Barakallahu fikum. Ini tanbih yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, ya. Dan sebenarnya olahraga ini mengobati sekian banyak penyakit. Kata Ibnul Qayyim, terutama penyakit yang sifatnya kronik. Ya, seperti apa? Stroke. Ya. Seperti stroke ini sangat bagus dengan menggunakan terapi. Bahkan sebagian orang ya dengan terapi berendam, setelah berendam kemudian dilatih berenang semampunya selama 1 tahun, stroke-nya sembuh. Ya, ada yang dengan terapi ya dengan melancarkan peredaran darah, dengan orang yang kaki stroke-nya dilangkahkan dengan keras, ya kemudian dihentakkan dan itu merangsang peredaran darah. Ini juga untuk mempercepat penyembuhan pada kasus stroke. Nah, karena intinya dari olahraga ini untuk apa? Melancarkan peredaran darah. Dan darah ini membawa obat, membawa nutrisi, sehingga sangat dibutuhkan oleh tubuh, ya. Sangat dibutuhkan untuk tubuh, ya. Dia mengandung ya ada leukositnya, ya, dan nutrisi dan lain sebagainya yang terkandung di dalam darah. Wallahu a'lam bissawab. Taib. Mungkin ada sedikit pertanyaan, dilanjutkan. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian waktu olahraga. Kapan waktu olahraga yang terbaik? Waktu olahraga yang terbaik adalah di pagi hari, ya. Terutama sebelum cahaya matahari begitu menyengat seperti jam 9. Ya, yang terbaik berarti yang dilakukan di pagi hari. Sebelum jam 9 paling baik. Dan ingat tadi dilakukan ketika apa? Dalam keadaan kalau dia belum makan sama sekali bahaya. Kenapa? Karena olahraga ini butuh kalori. Kalau belum makan sama sekali, kalori akan ngambil dari mana? Ngambil protein yang ada di otot. Sehingga apa? Akan menimbulkan atrofi otot. Ototnya jadi lemah, lembek, bahkan mengecil. Ya. Jadi sebelum olahraga isi perut Anda. Ya. Tentunya dengan mengisi perut dengan makanan ringan. Imma dengan madu dengan air, imma sari kurma, imma buah-buahan, silakan. Buah-buahan ini hanya dicerna 10 menit, hanya sebentar aja. Kemudian dia berolahraga. Tapi kalau makan berat, misalkan nasi dengan kambing, nasi dengan ayam, ya, misalkan pagi-pagi sudah nasi uduk plus ayam, nasi uduk plus telur, sehingga tubuh liver butuh waktu mencerna metabolisme 4 jam. Dalam keadaan masih ada metabolisme, kemudian dia paksa olahraga, apa yang terjadi? Bisa jadi dia pusing, bisa jadi dia pingsan. Kenapa? Karena pembuluh darah sedang konsentrasi ke alat pencernaan, tetapi dipaksa untuk mengacaukan konsentrasinya kemana? Ke semua otot, ke otak, ya, ke organ-organ yang lainnya, kaki dan sebagainya, sehingga kacau. Nah, barakallahu fikum. Berarti ini apa? Mengganggu proses kelancaran metabolisme, ya. Barakallahu fikum. Ini. Maka kalau olahraga, makanan ringan dan mudah dicerna. Setelah itu olahraga.
Kalau memang makanan berat, berarti Anda makan pagi makan berat, setelahnya jangan olahraga, olahraganya di sore hari. Ya, olahraga di sore hari juga direkomendasi tidak mengapa. Nah, yang nggak boleh di siang hari. Kemudian olahraga yang sering terjadi kaum muslimin, yaitu mereka terjadi kesalahan olahraga di malam hari. Perlu diketahui malam hari mayoritasnya di udara adalah karbon. Ketika malam hari dia olahraga, berarti yang dihirup karbon. Padahal otot, padahal sendi, ya, organ-organ kita, sel-sel kita, jaringan kita butuh apa? Butuh oksigen. Lah malam hari yang dihirup kebanyakannya adalah karbon. Sehingga apa? Yang masuk racun. Olahraga malam hari dipikir sehat, ternyata setelah olahraga malam hari timbul rematik. Setelah olahraga malam hari nyeri-nyeri di otot. Kenapa? Karena salah. Yang dihirup adalah karbon dioksida. Barakallahu fikum. Ini perlu dicermati, ya, perlu dicermati. Kebiasaan orang-orang yang mereka sibuk ngantor, pulang rumah jam 8 bulu tangkis, jam 8 fitness dan lain sebagainya. Nah, yang demikian tidak direkomendasi. Kalau sesekali mungkin tidak menimbulkan bahaya, yang jadi masalah kalau terus-menerus akan menimbulkan bahaya. Nah, akan menimbulkan bahaya. Barakallahu fikum, maka olahraga yang terbaik adalah di pagi hari atau sore hari. Di malam hari Anda jangan melakukan olahraga. Adapun kebiasaan yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim, selepas makan malam jangan langsung tidur, tapi jalan kaki dulu 40 langkah, ada yang mengatakan 50 langkah, ada yang mengatakan di antara mereka 100 langkah. Untuk apa? Menurunkan makanan. Tapi itu artinya bukan olahraga di malam hari. Hanya untuk membantu proses pencernaan. Barakallahu fikum. Pertanyaan berikutnya, saat ini agak sulit menemukan area panahan, adanya di mall. Ana sudah paham ilmunya, namun karena jarang yang memfasilitasi di dekat rumah Ana, apakah Ana berdosa? Tidak apa-apa di mall, ya. Tidak apa-apa di mall. Yang jelas kalau itu wanita, auratnya ditutup. Kalau bisa ruang tertutup, ya. Kalau bisa ruang tertutup, bukan dosa, ya. Bukan salah satu dosa. Itu mall hanya melewati, ya. Kemudian Anda di situ kalau wanita, jadi ruang tertutup, ya. Khusus kaum wanita, ya. Khusus kaum wanita. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustaz, seperti apa olahraga yang membahagiakan dan sehat? Semua olahraga insya Allah menyehatkan dan membahagiakan. Apalagi kalau olahraga yang Anda lakukan adalah olahraga pilihan yang direkomendasi Nabi SAW. Seperti apa tadi? Berjalan, berlari, memanah, berenang, berkuda, ya, bela diri, bergulat, ya. Kemudian juga musaraah sudah, ya. Hal-hal ini subhanallah nggak membahayakan ritme pada jantung, ya, irama jantung tidak kacau, ya, justru stabil, nggak seperti sepak bola, ya, nggak seperti bulu tangkis, ya, nggak seperti olahraga-olahraga yang harus ada pacuan jantung cepat sesaat berhenti sesaat, cepat saat berhenti sesaat. Yang paling banyak kita dapati korban adalah sepak bola di antaranya, ya. Berapa banyak orang main sepak bola meninggal di lapangan? Kenapa? Karena terjadi gangguan pada ritme jantung, ya. Dan olahraga ini akan mengeluarkan hormon endorfin, ya, hormon kebahagiaan, kesenangan, membuat awet muda dan lain sebagainya, selalu ceria, ya, juga menyehatkan. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana cara diet yang benar dengan olahraga di siang hari, dan apakah boleh olahraga dalam satu hari 2 kali, yaitu pagi dan sore? Boleh, pagi dan sore diperbolehkan, ya. Baiknya dalam masa pandemi olahraga berapa kilometer? Sebentar aja, yang penting kulitnya merah, udah selesai, ya. Yang penting kulit merah. Kalau ada treadmill, ya, dengan kecepatan 5 aja, 5 km per jam, itu sudah Masya Allah, ya. Hitungan 5 menit sudah merah kulit, Masya Allah, ya. Anda lihat, kulit merah beda-beda pada orang gemuk, orang kurus, pria, wanita, pada anak kecil, pada orang tua, dewasa, beda-beda. Yang penting standarnya kulit merah, ya. Standarnya kulit merah.
Nggak harus jalan atau lari 5 km terlalu jauh, ya. 5 km sudah bukan merah lagi ini, ya. Nah, cukup warna kulit merah. Selama musim wabah, Ibnu Qayyim tidak menganjurkan olahraga terlalu lama, ya. Kenapa? Pertama, hawa yang sudah bercampur, ya. Hawa yang sudah bercampur. Maka cukup sampai kulit merah, itu pun mungkin dilakukan di rumah Anda sendiri atau di dalam klaster Anda yang cenderung homogen, ya, sehingga lebih jauh dari potensi penularan penyakit atau wabah. Barakallahu fikum. Nah, tapi kemudian olahraga yang perlu diperhatikan juga olahraga, hati-hati dengan kondisi kita dipersiapkan sebelum olahraga, dilakukan pemanasan, ya. Pemanasan dulu, pelenturan dahulu, ya. Pemanasan dan pelenturan. Jangan langsung ekstrim, ya. Naik pelan-pelan karena tubuh juga butuh proses, ada mekanisme, ya. Kemudian jika olahraganya itu loncat-loncat, berarti permisi akramakumullah, gunakan pakaian dalam atau celana dalam. Biar apa? Bagi kaum laki-laki tidak terjadi hernia dan lain sebagainya. Ya, banyak di antara olahragawan terjadi hernia. Nah, barakallahu fikum. Kemudian juga persiapannya di antaranya yaitu seperti nutrisi, walaupun sedikit itu dibutuhkan untuk pembakaran kalori. Nah, untuk pembakaran kalori ringan. Karena kalau jika dalam perut dalam keadaan kenyang, ya cenderung terjadi apa? Muntah, pusing, atau bahkan pingsan, ya. Bahkan pingsan ketika olahraga. Barakallahu fikum. Insyaallah itu ada pertanyaan yang lainnya. Tafadhol barakallahu fikum. Malika silakan. Jika ada pertanyaan lagi. Nah, untuk menyimak trik-trik untuk senam jantung, Anda bisa lihat di link YouTube Abdurrahman Dhani Official. Anda bisa lihat senam jantung sederhana. Bagi orang-orang penderita jantung sangat bermanfaat. Ternyata bukan hanya penderita jantung, di antaranya ada di antara saudara-saudara kita, mereka yang mengalami GERD, alhamdulillah dengan izin Allah juga sembuh hanya dengan senam jantung, ya, hanya dengan senam jantung. Nah, terlebih kalau disertai dengan pola makan yang benar, ya, pola makan yang benar. Seperti ada saudara kita semalam memberitakan ibunya yang kena migrain dan vertigo sembuh dengan pola makan Nabi, ya, pola makan yang benar, ima kombinasinya, ima jamnya. Seperti di pagi hari membiasakan dia minum air putih dengan madu yang manis-manis ketika bangun tidur. Subhanallah, dengan izin Allah migrain dan vertigonya sembuh hanya dengan pola makan panas dan dingin plus jam-jam tubuh kapan yang cocok. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum Ustadz, kalau jogging dan jemur badan sama senam, ya, apa ini AWS 3? Nah, alhasil silahkan jogging jemur silahkan, ya, tapi nggak usah terlalu lama. Tadi standar cukup apa? Cukup bikin kulit merah. Ini standar yang disampaikan Ibnu Qayyim, nggak ekstrim kanan, nggak ekstrim kiri. Ya, ekstrim kanan mau besar-besaran otot, ekstrim kiri malas olahraga. Yang di tengah ala kadarnya, cukup bikin kulit merah, walaupun itu pagi dan sore. Walaupun pagi dan sore. Barakallahu fik. Nah, barakallahu fikum. Insyaallah itu saja. Mungkin ada pertanyaan lain lagi. Kalau nggak ada pertanyaan, insyaallah kita tutup saja. Ada kesempatan 2 menit, persilahkan insyaallah. Nah,
Tafadhal kalau ada pertanyaan. Taib. Ada satu pertanyaan lagi, afwan ya. Ada satu pertanyaan. Afwan bertanya, apakah olahraga karate bela diri diperbolehkan untuk seorang akhwat? Ini jadi pembahasan para ulama. Ada yang berpendapat atau berfatwa yaitu tidak direkomended ya. Tidak dianjurkan oleh para ulama. Ya, wallahu alam ya. Jikalau ingin berlatih tentunya dengan syarat-syarat yang ketat tentunya. Ya, pertama enggak boleh campur baur. Jikalau memang ada kebutuhan ya, diperlukan, maka enggak boleh campur baur laki perempuan, karena tentunya pakaiannya enggak mungkin pakaiannya pakai seperti rok. Tentunya pakai celana mereka. Kemudian tempatnya jauh dari pandangan kaum laki-laki. Nah, dan tentunya syarat-syarat yang jauh dari fitnah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi, keluhan kalau hamil sering sakit gigi hingga gigi patah, apakah ini kekurangan kalsium, Ustaz? Iya. Nah, apalagi kalau anaknya sudah kehamilan kesekian, bukan 1-2. Nah, kebutuhan ibu hamil dan bukan ibu hamil tentunya berbeda. Ibu hamil butuh kalsium lebih banyak untuk si janin, ya. Untuk si janin dia butuh kalsium lebih banyak, ya. Maka sang bapak harus menyiapkan, ya. Imma yang paling baik adalah dari makanan, kalsium dari makanan, seperti dari buah-buahan, misalkan buah apel, ya. Nah, kalau dari makanan bisa mengambil dari jenis-jenis ikan, ya, maka itu tidak mengapa, ya, maka tidak mengapa, karena dibutuhkan kalsium. Kalsium ibu hamil, ya, sangat dibutuhkan untuk si janin, untuk membentukkan tulang si janin. Jikalau si ibu melalaikan hal ini, keseimbangan kebutuhan ibu hamil dan bukan ibu hamil, maka banyak di kalangan ibu-ibu di atas umur 40 tahun sudah terjadi osteoporosis. Karena apa? Anak banyak tetapi asupan kalsium sangat kurang. Asupan kalsium sangat kurang. Gigi cukup menjadi indikasi. Karena gigi juga dari kalsium. Cukup jadi indikasi. Itu yang nampak. Yang tak nampak tulang-tulang yang terselubung di dalamnya otot-otot. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, ada pertanyaan di luar materi, apakah sujud sahwi itu wajib? Ya. Sujud sahwi karena lupa, sahwu dari kelupaan, ya, sehingga dinamakan sujud karena lupa. Dan sujud sahwi ini tergantung dari sholatnya, ya, tergantung dari sholatnya. Kalau sholatnya itu adalah sholat wajib, maka hukum sujud sahwi adalah wajib, ya. Kalau sholatnya sholat sunnah, maka hukumnya sujud sahwi juga sunnah. Nah, dan sujud sahwi itu dilakukan karena kesalahan atau kelupaan pada gerakan saja, bukan pada bacaan, ya, bukan pada bacaan. Seperti salah membaca surat, ya, kemudian dia lupa, ini nggak perlu sujud sahwi. Sujud sahwi itu dilakukan jika ada gerakan, ya, jika ada gerakan. Misal sekarang sujud sahwi kapan dilakukan, ya, khilaf para ulama. Ada yang mengatakan mau itu bilangannya lebih, misalkan sholat 4 rakaat keliru 5 rakaat, atau 4 rakaat keliru 3 rakaat kemudian ditambah lagi. Ada yang mengatakan sujud sahwinya sebelum salam, ya. Ada yang menjadikan rincian, jika rakaatnya lebih berarti sujud sahwinya setelah salam. Jika rakaatnya kurang, ya, kemudian dia tambah, berarti sujud sahwinya sebelum salam. Ini pendapat yang paling tengah, ya, pendapat yang paling tengah. Kemudian jikalau sujud sahwi, ya, kita pilih yang mana? Jikalau Anda sholat tapi Anda yakin, misalkan sholat maghrib sudah yakin 3 rakaat, ya, sudah yakin 3 rakaat, maka nggak perlu sujud sahwi.
Karena Anda sudah dibangun di atas yakin. Dibangun di atas yakin. Ini jadi masalah, Anda bimbang ragu. Ya enggak. Ya. Maka yang demikian Anda pilih bilangan paling kecil. Ya, 3 rakaat atau 2 rakaat ya. Kalau Isya 4 rakaat atau 3 rakaat ya. Ambil bilangan paling kecil. Berarti Anda masih misalkan antara 4 dan 3 pada sholat Isya. Masih bimbang, ragu. Berarti Anda pilih bilangan yang paling kecil. Yaitu berapa? 3. Ya, ambil 3. Ya, kemudian Anda tambah 1 dan sujud sahwinya sebelum salam. Ya, sebelum salam. Wallahu a'lam bishawab. Naam, wallahu a'lam bishawab. Nah, jika Anda yakin itu 5 rakaat, ya, artinya sudah lebih, ya, maka sujud sahwinya setelah salam. Setelah salam. Tayyib. Taib, di sini ada pertanyaan, apakah ada efek penyakit yang ditimbulkan jikalau olahraga malam-malam, ya 2-3 malam dalam sepekan? Ini termasuk jadi rutinitas, ya, walaupun 2-3 malam saja. Efeknya apa? Namanya olahraga, otot butuh oksigen, jaringan butuh oksigen, kemudian banyak kemasukan karbon. Apa yang terjadi? Sering kram otot, sering kejang otot, ya, atau bisa terjadi rematik, ya, bisa terjadi rematik, belum paru-parunya akan menjadi masalah. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Nah, madu jangan dicampur kalau bisa dengan menggunakan sendok plastik atau sendok dari kayu. Madu jangan digunakan dengan sendok aluminium. Apalagi kalau propolis, air liur lebah. Kenapa? Karena menimbulkan reaksi racun dan manfaat dari madu atau propolisnya berkurang sekitar 40%. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Nah, yang paling bagus kalau ada sendoknya selain aluminium. Juga bejadanya yang paling bagus untuk gelasnya adalah dari kaca, bukan dari plastik. Wallahu a'lam bishawab. Mau tanya bagaimana menjelaskan perbedaan antara Salafi dan Wahabi kepada masyarakat. Nah, subhanallah, penampilan gak bisa dilihat untuk mencap seseorang, menjudge seseorang. Ya, penampilan gak bisa dilihat untuk menjudge seseorang. Ya, jangankan Wahabi, siapapun orang-orang pakai sarung, pakai baju koko, pakai peci. Apa kita tahu dia orangnya baik? Apakah kita tahu dia ini orang soleh, bukan aliran menyimpang? Kita juga nggak tahu. Ya, juga demikian saudara-saudara kita yang mungkin memelihara jenggot, ya, menggunakan gamis, menggunakan thawb, ya, jubah. Kita nggak bisa ngelihat dari luar, nggak bisa dilihat dari penampilan. Kita baru bisa ngelihat dan memahami kalau dia berbicara. Ya, kalau dia berbicara, nggak bisa dari penampilan. Tunggu dia berbicara, tunggu dia berucap, baru kita tahu. Ya, penampilan misalkan Salafi, ahlu sunnah wal jamaah. Ya, mereka adalah pengikut ajaran Nabi SAW yang murni, ingin kembali kepada ajaran Nabi, Al-Quran, Sunnah dan pemahaman para sahabat. Ingin kembali. Mereka sangat tegas, mereka sangat berprinsip dengan hadis-hadis yang sahih, dengan prinsip Al-Quran, Sunnah, dengan pemahaman salaful ummah. Ini mereka. Nah, jangan tuduh mereka dengan Wahabi. Siapa Wahabi? Wahabi ini adalah orang yang bernama Muhammad Abdul Wahab bin Rustum sekitar tahun 200 Hijriah. Yang ulama sepakat dia ini adalah khawarij teroris. Dia ini adalah, Wahabi ini adalah orang yang mengkafirkan darah kaum muslimin, menghalalkan darah orang yang mengkafirkan kaum muslimin dan menghalalkan darah kaum muslimin. Mengkafirkan kaum muslimin dan menghalalkan darah kaum muslimin serta hartanya. Ini mereka, ya, Wahabi. Nah, dan istilah ini dicomot oleh orang-orang kafir untuk ditempelkan kepada orang-orang pelaku sunnah yang ingin menegakkan sunnah.
Karena ini jurus mereka yang sangat ampuh untuk mengadu domba kaum muslimin. Sampai zaman sekarang. Sampai orang-orang Belanda demikian menjadikan julukan ini ya menempel kepada orang-orang yang berpenampilan sunnah. Dikit-dikit Wahabi. Dikit-dikit Wahabi. Padahal Wahabi itu lain. Dan Salafi itu lain. Dan ini jurus mereka. Ini namanya perang urat saraf, propaganda. Sedangkan kaum muslimin ya, yang tabiat mereka mudah terprovokasi. Ya, enggak pengen tahu al-haq gimana. Benar enggak mereka seperti demikian? Siapa itu Wahabi? Asal comot. Padahal Nabi sudah bersabda, "Kafa bimri'in kadhiba haddatsa bikulli ma sami'." Cukuplah seseorang dikatakan pendusta jika dia menukilkan sesuatu tanpa dia meng-cross check. Ya. Ini ada fulan bilang Salafi adalah Wahabi. Enggak cross check. Cukuplah orang yang menjuluki Wahabi yang mendengar dari si fulan tanpa cross check, dia adalah pendusta. Yang menjuluki Wahabi adalah pendusta, padahal enggak nge-cross check dari siapa berita itu dan apa hakikat sebenarnya Wahabi dan Salafi. Bahkan lebih ngeri dari itu, Nabi bersabda, ya, "Man qala li akhihi ya kafir, ara ilaih." Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya, "Ya kafir," maka istilah kafir kembali kepada diri dia. Sama, kalau ada seseorang mengatakan kepada saudaranya, Wahabi, maka istilah Wahabi itu kembali kepada diri dia. Siapa itu Wahabi? Wahabi yang menghalalkan darah kaum muslimin, menghalalkan hartanya. Ya. Nah, berarti apa? Dia yang menjuluki saudaranya yang menegakkan sunnah Wahabi, maka istilah Wahabi kembali kepada diri dia sendiri. Nah, demikian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita nggak bisa lihat dari penampilan, kita baru bisa ngelihat dari ucapan akidah yang keluar dari hati dia. Nah, apakah fasdu pernah dilakukan oleh orang-orang terdahulu? Karena ada yang mengkaji hanya beberapa hadis. Fasdu ini tidak sabit kepada Nabi SAW. Ya. Adapun Ibnu Qayyim menyebutkan al-hijama wal fasd, riwayat Bukhari, ini tambahan dari Ibnu Qayyim. Gak ada lafaz fasdu. Ya, gak ada. Dan orang dahulu memang sudah fasdu. Ya, fasdu ini jadi masalah tidak bisa disandarkan kepada Nabi, tapi sudah diamalkan oleh orang-orang terdahulu. Turun temurun. Nah, sudah dilakukan, tapi tidak bisa ini kita katakan tibbun nabawi. Tidak bisa kita katakan ini disandarkan kepada Nabi SAW. Adapun Ibnu Qayyim mengatakan fasdu termasuk bekam, karena intinya sama-sama mengeluarkan darah. Tapi pendapat yang benar adalah tidak sama dengan bekam, karena tata caranya juga berbeda. Nah, olahraga yang baik untuk usia di atas 40 tahun. Nah, usia 40 tahun ya, yang jelas pertama prinsipnya waktunya intervalnya sama sampai bikin kulit merah. Ya. Kemudian yang terbaik apa? Masih bisa dilakukan Nabi. Nabi umurnya berapa? Mengajarkan kepada para sahabatnya di atas 40. Nabi berkuda, memanah, berenang, ya, berlari. Nah, barakallahu fikum, itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Semoga bermanfaat untuk Islam wal muslimin. Jika ada kurangnya harap dimaklumi karena keterbatasan ilmu saya. Jika ada benarnya dari Allah semata, ya. Jika ada benarnya dari Allah semata. Nah, ini ada pertanyaan, apakah corona bisa dengan minyak kayu putih? Pembahasannya sangat panjang. Yang jelas corona insya Allah bukan kasus yang berat, ya. Mudah insya Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dan herbalnya juga nggak terlalu banyak. Seperti di Arab mereka pakai kulit jeruk sankis, habatus sauda dan kamomil. Adapun di Wuhan kemarin ya Desember Januari mereka hanya menggunakan semacam daun mint, kayu manis, jahe dan semacam kunyit. Nah, karena kembalinya untuk menaikkan fungsi paru, juga melancarkan peredaran darah, juga untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan ya, dan semoga Allah segera angkat wabah ini dan Allah sembuhkan saudara kita dari kaum muslimin yang sakit dan Allah jaga kita. Nah, dan semoga amalan
perbuatan Anda menghadiri kajian walaupun via media maya ini dicatat sebagai amalan kebaikan untuk memperberat mizan hasanatina di timbangan kebaikan kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.